Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Minggu kemarin maksudnya telah kita bahas hadis yang ketujuh yang berbunyi an Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu. Abu Ruqayyah ini nama atau lakop? Entah ya? Nama atau lakop Abu Ruqayyah. Sebelahnya. Nama atau kunyah? Nama. Kalau kunyahnya apa? Nama atau kunyah? Kunyah. Namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari. Jadi Abu Ruqayyah itu apanya? Kunyah. Kunyah kemarin apa? Yaitu nama yang didahului dengan Abu, Ummu kalau perempuan. Jadi kalau laki-laki. Kalau perempuan, Ummu. Ya. Atau Ibnu. Ini juga termasuk kunyah. Taib Abu Ruqayyah. Laki atau perempuan? Ruqayyah. Perempuan. Berarti di sini apa? Diambil faedah. Bolehnya seorang laki-laki berkunyah dengan perempuan. Jadi Abu Ruqayyah boleh. Ya. Sudah kita sampaikan kan itu? Nah. Qal ad-dinu an-nasihatu. Ad-dinu an-nasihatu. Al-Basit. Ad-dinu an-nasihah. Ma'rifat. Mubtada khabar. Ma'rifat. Ya kan? Apa faedahnya? Sebagai pembatasan al-hasr. Lil hasr, ya, untuk pembatasan. Jadi seakan-akan agama itu adalah apa? Nasihat saja. Untuk menunjukkan pentingnya dan tingginya kedudukan nasihat di dalam Islam. Ya. Taib an-nasihah. Hari kita sampaikan makna an-nasihah. Kemarin ada berapa? Ada dua. Apa saja? Nambal. Taib. Yang pertama adalah apa? Tulus, murni. Menunjukkan bahwasanya apa? Seorang yang memberi nasihat hendaknya apa? Benar-benar tulus, benar-benar ikhlas, murni di dalam nasihatnya. Makna yang kedua yaitu apa? Menambal. Jadi seakan-akan dia memperbaiki kesalahan tersebut. Taib. Adapun ad-din, apa artinya Jul? Kemarin ada berapa makna ad-din? Jangan musyawarah. Wasyawirhum fil amr. Baik. Yang pertama yaitu bermakna agama. Dalilnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Din di sini bermakna agama. Makna yang kedua mana? Mana idina suratul mustaqim mana? Baik. Makna yang kedua yaitu apa? Hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Ad-din. Itu hari pembalasan. Baik. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin. Nasihat untuk Allah. Apa maksudnya, Roni? Nasihat untuk Allah. Gimana maksudnya? Baik. Terus? Ahsan. Ada lagi? Satu lagi? Mendakwakan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wali kitabihi, nasihat terhadap kitabnya. Muhammad. Beriman bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, dari makhluk, membenarkan apa yang diberitakan, dan bahwa hukum yang ada di dalamnya itu adalah adil. Terus. Itu apa? Mempelajarinya, mengamalkannya dan mengajarkannya. Ahsan. Wali rasulihi,
wa li rasulihi. Nasihat untuk Rasul. Gimana? Beriman kepada Rasulullah, kemudian mentaati apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kemudian membela hadis Nabi. Sudah. Cinta di asalnya. Baik, mencintai Nabi SAW di atas selainnya. Baik. Wali a'immatil muslimin. Nasihat untuk para pemimpin. Untuk nasihati para pemimpin. Mentaatinya dalam hal yang baik. Dalam hal yang baik atau dalam hal yang tidak bertentangan dengan Islam. Dan tidak menghibahnya, tidak membongkar kesalahan di tempat umum. Ayo. Wa ammatihim, dan nasihat kepada umumnya kaum muslimin. Apa maksudnya? Siapa ini? Antum ya? Ayo. Mengucapkan salam ketika bertemu. Baik, terus apa? Mengunjunginya apabila sakit. Baik. Kalau yang bersin maka kita ucapkan yarhamukallah. Baik. Mengantarkan jenazahnya, memenuhi undangannya. Ahsan. Baik, selanjutnya kita bahas yaitu hadis yang ke-8. Al-hadisu as-saminu, hadis yang ke-8. Ya. Tapi perlu diingatkan terlebih dahulu, kalau mau baca cukup yaitu dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah ta'awud. Ya. Kalau ta'awud kalau mau membaca Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Adapun kalau hadis dan yang lainnya cukup yaitu dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar. Beliau sudah kita jelaskan pada hadis yang ke berapa? 3 tentang rukun Islam. Ya, kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman. Nama beliau adalah Abdullah. Ya. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar. Baik. Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Di sini kita pakai semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Kenapa pakai dhamir radhiyallahu anhuma? Karena anak dan bapaknya termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalau kita tahu bahwasanya ada seorang sahabat yang bapaknya juga termasuk sahabat, maka kita doakan radhiyallahu anhuma. Ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dua bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi kalau an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena Abu Thalib yang bapak bukan termasuk sahabat karena dia tidak masuk Islam. Ya begitu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Saya diperintahkan, umirtu, umira fi'il madhi mabni majhul. Ya, saya diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Tidak disebutkan, tetapi diketahui bersama, maklum bahwasanya yang memerintahkan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang memerintahkan Nabi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi umirtu, saya diperintahkan, dibuang, dihilangkan fa'ilnya karena telah diketahui. Di sini dapat kita ambil faedah bahwasanya membuang fa'il itu boleh, baik dalam masalah-masalah kauniyah maupun syar'iyyah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dhaifan. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ya. Manusia diciptakan
Siapa penciptanya? Tidak disebutkan. Tapi telah diketahui bahwasanya yang menciptakan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam masalah penciptaan kauniyah. Dalam masalah syar'iyah sama saja. Kadang tidak disebutkan karena sudah diketahui. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam." Diwajibkan kepada kalian as-siyam. Yaitu apa? Puasa. Masalah syar'iyah. Masalah hukum. Siapa yang mewajibkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi umirtu, saya diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena telah kita ketahui bersama bahwasanya tidak ada yang memerintahkan Rasulullah kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kalau ada kata seperti ini, saya diperintahkan. Kalau yang mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ketahui bersama bahwasanya yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang ada masalah yang lain yang cabang dari permasalahan ini. Kalau ada seorang sahabat mengatakan umirtu atau nuhitu, saya dilarang. Siapa yang memerintah tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti perkataan Bilal, umirtu an ushaffi'a fil adhan wa an utira fil iqamah. Ya. Siapa yang memerintahkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena dalam bagian riwayat amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan saya. Oleh karena itulah para ulama ahli hadis rahimahumullahu taala, mereka mengatakan bahwasanya apabila seorang sahabat mengatakan umirtu atau nuhitu, maka kedudukannya adalah marfu' hukman. Hukumnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perkataan sahabat umirtu, saya diperintahkan, saya dilarang, tidak mungkin kecuali yang melarang dan memerintahkan tersebut kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti kalau kita dapati dalam sebagian hadis perkataan para sahabat minas sunnah kada-kada. Termasuk sunnah adalah begini-begini. Ini adalah sekalipun itu ucapan para sahabat, tetapi hukumnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Marfu' hukman. Bisa dijadikan hujjah. Nah. Baik. Umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan untuk uqatil. Dari kata qatala yuqatilu, yang bermakna memerangi. Qatala memerangi. Kalau qatala membunuh. Ini ajaibnya bahasa Arab. Ya, qatala memerangi. Kalau qatala membunuh. Alhamdulillah penerjemah kita tadi benar, tapi hampir aja keliru tadi kayaknya ya. Hampir, tapi selamat. Nah, umirtu an uqatila. Saya memerangi. Jangan saya membunuh. Ada perbedaan yang sangat tajam antara memerangi dengan membunuh. Memerangi belum tentu membunuh. Perang belum tentu membunuh. Karena kalau qatala membunuh berarti yaitu menghilangkan nyawa. Ya, tapi kalau qatala itu memaksa. Memaksa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat apa katanya? Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu. Perangilah. Bukan maka bunuhlah, tidak. Demikian juga dalam hadis sutra. Apabila kalian salat kemudian kalian membuat sutra, lalu ada orang yang lewat, maka apa? Faqatilhu fa innahu syaitan. Perangilah, maksudnya cegahlah. Kalau masih nekat, perangilah. Karena dia adalah setan. Bersama dia itu adalah setan. Maksudnya setan itu kan yaitu apa? Pada dirinya ada sifat setan, yaitu sifat pengingkaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, memerangi syariat Allah Subhanahu wa taala. Di sini perangilah, faqatil, sebagian penerjemah mengatakan
Kalau kalian bikin sutra, lalu ada orang yang lewat, maka cegahlah. Kalau masih nekat, maka bunuhlah. Masa sholat mau bunuh orang? Ya, keliru. Penerjemahan seperti ini adalah keliru. Jadi, an uqatila, perangilah, bukan membunuh. Ada perbedaan antara membunuh dengan memerangi. Faham ini ya? Baik. Umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga mereka, yaitu manusia, bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang hak, kesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ini adalah syahadat la ilaha, sudah kita bahas ya. Ya, sudah kita bahas dalam banyak pertemuan, hadis yang kedua, hadis yang ketiga. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. La ilaha. Ini adalah nafi. Meniadakan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya dihilangkan. Illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi la ilaha nafi. Ini adalah peniadaan. Illallah ini adalah apa? Penetapan, isbat. Ya. Dalam yang lainnya sering kita jumpai ada beberapa tambahan, asyhadu an la ilaha illallah, ya, wahdahu la syarikalah. Wahdahu ini adalah taukid, ya, menguatkan lil isbat. Kalau la syarikalah ini juga taukid, tapi menguatkan li nafi. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha ini adalah penafian, tiada ilah yang hak. Ya. Dikuatkan dengan la syarikalah. Illallah, penetapan hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dikuatkan dengan wahdahu. Ya. Baik, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sudah kita bahas. Ya, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, hamba dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Hamba agar manusia tidak menuhankannya atau berlebih-lebihan kepadanya. Rasul agar tidak meremehkan dan merendahkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak perlu luas ya karena sudah kita bahas. Wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat. Yuqimu. Ya, dulu pernah kita ingatkan, seringkali Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun Rasulullah kalau menyebut kata salat, yaitu apa? Pakai iqamah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Sering sekali. Tidak langsung wa yusallu, tapi yuqimus shalah. Ada perbedaan. Siapa yang masih ingat? Ada perbedaan antara kalimat sallu, salatlah, dengan aqimus shalah. Ada yang masih ingat? Ayo. Kalau salat, salat aja. Tapi kalau iqamatus shalah, ini adalah mengerjakannya sesuai dengan apa? Syarat, rukun, khusyuk, dan sebagainya. Pesan, ya. Jadi itu perbedaannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sering sekali mengatakan yuqimus shalah, yakni dirikan dengan syaratnya, rukunnya, sunnah-sunnahnya, dan dengan penuh kekhusyuan. Baik. Wa yu'tuz zakah, dan mereka mengeluarkan zakat. Zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka melakukan hal itu, yaitu syahadat dan melakukan salat dan mengeluarkan zakat,
asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Terpeliharalah ya harta-harta mereka, darah-darah mereka kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allahi ta'ala. Hisabnya nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka terpeliharalah apa? Hartanya dan darahnya. Tidak boleh diganggu. Hartanya tidak boleh diganggu, darahnya juga tidak boleh diganggu. Terpelihara, terjaga. Karena dia adalah seorang muslim. Oleh karenanya, seorang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah, kemudian dia sholat, mengeluarkan zakat, maka pada asalnya adalah muslim. Tidak boleh kita keluarkan dari kemuslimannya sampai kita memiliki bukti seterang matahari. Dalam beberapa hadis kita dilarang untuk mengkafirkan tanpa alasan yang benar. Man qala li akhihi ya kafir falaysa fi raja'a ilaih. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, ya, padahal bukan kafir, maka akan kembali kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu mengkafirkan seorang muslim ahlul qiblah, ya, kecuali dengan bukti-bukti yang tadi saya katakan seterang matahari di siang bolong. Adapun mengkafirkan dengan secara serampangan, sembarangan, maka ini adalah akidah Khawarij, ya, buah kelompok yang sesat, ya, yang menyimpang dari agama Islam. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum. Apabila mereka melakukan hal itu, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mendirikan salat dan menunaikan zakat, asamu minni dima'ahum, akan terpelihara hartanya, darahnya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam yang akan dijelaskan dalam hadis yang lain yang akan kita bahas juga, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda salas, as-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati. Tidak halal darah seorang muslim, ya, tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita bunuh, tidak boleh kita lukai, ya. La yahillu damu imri', darah seorang muslim, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, yaitu apa? As-sayyibuz zani, seorang yang sayyib, yang sudah menikah dengan pernikahan yang sah, lalu dia berzina. Dalam Islam, seorang yang sudah menikah, kemudian dia berzina, maka hukumnya adalah rajam, mati. Di sini halal darahnya. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi, seorang muslim membunuh muslim yang lainnya, atau seorang yang membunuh muslim, jiwa dengan jiwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian qisas. Seorang yang membunuh dalam Islam maka dia juga dibunuh. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga apa? Sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi, seorang yang meninggalkan agamanya, agama Islam khususnya. Oleh karenanya dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang murtad, maka bunuhlah. Ya, ini adalah untuk menjaga kemurnian Islam agar tidak dijadikan permainan. Baik. Illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Hisabnya nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini, ayyuhal ikhwah, ada beberapa faedah yang dapat kita ambil. Yang pertama, bahwasanya Nabi Muhammad SAW diperintah dan dilarang, ya, diperintah dan dilarang. Hal yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad hanyalah seorang hamba, ya, hanyalah seorang hamba, karena dia diperintah dan dilarang. Kalau dia
adalah seorang Tuhan seperti yang mungkin diklaim oleh sebagian orang, ya, menuhankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Tuhan seperti orang-orang Nasara yang menuhankan Isa alaihi salam, maka Nabi Muhammad enggak usah diperintah dan dilarang. Dia yang memerintah dan melarang. Ini umirtu. Dan di sini juga dapat kita ambil faedah bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah karena dia diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melakukan suatu perbuatan dalam syariat Islam ini kecuali berdasarkan wahyu. Bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang dapat kita ambil faedah dari hadis ini adalah wajibnya memerangi manusia sehingga mereka bersyahadat la ilaha illallah dan menegakkan salat serta menunaikan zakat. Siapa yang diperintahkan dalam hadis ini? Rasulullah. Setelah Rasulullah SAW meninggal, maka para khalifahnya, para pemimpin. Karena masalah memerangi bukan masalah orang per orang, tetapi masalah amalul jama'i, ya, amalan yang dilakukan secara bersama. Nggak mungkin kita ketemu orang orang kafir main bunuh aja. Nggak boleh. Ini adalah masalah perang, masalah apa? Amal jama'i yang dibutuhkan beberapa orang banyak, bukan satu lawan satu. Enggak. Ya. Oleh karena itu di sini yang diperintahkan adalah Rasulullah. Tapi apakah Rasulullah memerangi sendiri? Tidak. Ketika Rasulullah SAW di Mekah 13 tahun lamanya berdakwah, apakah dia membunuh orang, memerangi? Tidak. Oleh itu harus kita pahami makna hadis ini dengan sebaik-baiknya. Jangan berarti nanti kalau ketemu orang non-Islam asal sikat aja dong. Nggak boleh malah. Ini adalah apa? Malah mencemarkan nama Islam. Ini harus difahami. Ini adalah perintah ditujukan kepada para pemimpin. Ya, seperti Rasulullah dan para khalifahnya. Kalau sekarang ini yaitu para pemimpin kaum muslimin. Itu hendaknya mereka menerapkan hal ini. Baik. Yang kedua, barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah dan menegakkan salat serta menunaikan zakat, maka dia adalah seorang muslim yang terjaga harta dan darahnya. Dia adalah seorang muslim. Oleh karena itu para fuqaha mengatakan, kalau ada seorang non-muslim misalkan, kemudian dia adzan, itu berarti apa? Dia adalah muslim. Kenapa? Karena dalam adzan ada syahadatnya. Ya, ada syahadatnya. Jadi ayyuhal ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah, ini faedah yang sangat penting, yaitu seorang yang telah bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dan menunaikan salat, mengeluarkan zakat, dia adalah seorang muslim. Tidak boleh dikeluarkan dari keislamannya kecuali dengan tadi bukti-bukti yang mengeluarkan pembatal keislaman dengan bukti-bukti yang ilmiah. Baik. Selanjutnya, wajibnya memerangi orang yang tidak sholat dan tidak mengeluarkan zakat. Karena Nabi Muhammad SAW di sini mengatakan wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Berarti kalau ada orang yang tidak mengerjakan sholat, diperangi. Yang tidak mengeluarkan zakat, diperangi. Kita sampaikan kepadanya, ya, tentang kewajiban sholat. Kita ingatkan kepadanya tentang wajibnya sholat. Kalau dia masih tidak mau, maka kita perangi. Ini, tapi sekali lagi ini adalah kewajiban bagi para pemimpin. Oleh karenanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dalam sejarah kita tahu semuanya, tatkala setelah ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang yang murtad dari Islam. Mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Alasan mereka, zakat itu cuma diwajibkan pada zamannya
Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi meninggal maka enggak wajib, enggak ada kewajiban. Kata Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah, ya, seandainya mereka melarang, yani mencegah diri mereka tidak mau mengeluarkan zakat, iqal, yaitu apa? Tali kekang unta yang dahulu mereka keluarkan pada zaman Nabi, sekarang tidak mau mengeluarkannya, maka saya akan memeranginya. Ya, yang akhirnya apa? Para sahabat pun menyetujui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah mereka bimbang apakah memerangi padahal mereka juga bersyahadat ataukah tidak, kan gitu. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada para sahabat untuk bersama Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang memisahkan antara salat dengan zakat. Oleh karena barang siapa yang mengingkari wajibnya salat, mengingkari wajibnya zakat, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwasanya dia adalah kafir murtad dari Islam. Ya. Selanjutnya, yang dapat kita ambil faedah juga dari ini yaitu tentang wahisabuhum 'ala Allah. Di sini dapat kita ambil dua faedah. Faedah yang pertama adalah menetapkan adanya hisab besok pada hari kiamat, dan bahwasanya manusia akan dihisab besok pada hari kiamat tentang amal perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal kebajikan sekalipun sedikit, ya, maka dia akan dihisab. Barang siapa yang mengamalkan satu kejelekan sedikit saja, maka dia akan dihisab juga. Ya, wa hisabuhum 'ala Allah. Faedah yang kedua, kita menyerahkan urusan-urusan yang zahir, ya. Kita menghukumi manusia, bergaul dengan manusia itu sesuai dengan apa? Zahirnya. Adapun urusan-urusan batin kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya memerangi mereka sampai syahadat la ilaha illallah dan menunaikan salat, mengeluarkan zakat. Baik mereka melakukannya karena terpaksa atau karena seperti orang-orang munafik, ya, mereka menampakkan Islam tetapi menyembunyikan kekufuran. Kata Nabi, saya tidak peduli. Yang terpenting adalah apa? Urusan dohirnya. Urusan batin saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang manusia dan termasuk juga Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui apa hati orang, kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau adalah manusia sebagaimana manusia-manusia yang lain, menghukumi manusia secara zahirnya. Adapun urusan batin, urusan hati diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga penting dalam kehidupan kita. Kita menghukumi manusia apa zahirnya saja. Urusan batin kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bergaul dengan orang-orang munafik, ya, secara zahirnya. Ya, secara zahirnya. Bergaul mereka sebagai seorang muslim karena mereka menampakkan sebagai seorang muslim. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak membunuh orang-orang munafik? Karena mereka bersyahadat, mereka salat sebagaimana orang-orang muslim yang lain. Oleh itu yang membedakan antara orang muslim dengan orang munafik pada zaman Nabi Muhammad SAW hanyalah apa? Hati. Urusan hati. Secara zahir sama. Ya. Tapi Nabi Muhammad SAW bergaul dengan mereka sesuai dengan zahirnya. Urusan hati diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada kisah menarik ketika Khalid bin Walid, di sebuah riwayat, Khalid bin Walid tatkala minta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk memenggal kepala seorang, ya, yang membangkang terhadap perintah Nabi Muhammad dan mengatakan bahwasanya tidak adil. Nabi Muhammad SAW dikatakan tidak adil, maka Khalid bin Walid izin kepada Nabi untuk memenggal apa? Lehernya. Tapi kata Nabi, jangan. Barangkali dia apa? Salat. Apakah kata Khalid bin Walid selanjutnya? Wahai Rasulullah, betapa banyak orang yang salat tetapi hatinya kosong. Ini munafik. Dia sholat itu cuma cari muka saja. Kata Nabi SAW, saya tidak diperintahkan untuk mengoreksi hati manusia dan membongkar perut-perut mereka.
Inni lam umar an ankuba wa asyukka butunan nas. Saya tidak diperintahkan untuk mengorek-ngorek isi hati manusia. Kita menghukumi secara apa? Zahirnya. Ini ya. Ini kaidah yang sangat penting sekali untuk kita jalankan. Kalau kita lihat ada orang zahirnya, kita hukumi secara zahir. Zahirnya dia ke masjid, ya berarti apa? Muslim. Jangan katakan, wah masih ragu saya, dia Muslim. Enggak. Al-asal dia adalah apa? Muslim. Kalau kita ragu, berarti harus ada apa? Buktinya. Atau kita mau, saya nggak percaya dia Muslim. Tidak, kepercayaan kita ini harus dilandasi dengan apa? Bukti. Kalau tidak ada bukti, nggak boleh. Ini banyak sekali nanti hukum-hukum yang berkaitan dengan hal ini. Kalau misalkan ada orang yang mati, orang asing mati di desa antum tidak mengenalnya, antum nggak tahu ini Muslim atau enggak. Kalau Muslim kita sholati, kemudian apa? Kita kubur. Kemudian kalau nggak Muslim ya berarti nggak boleh apa? Disolati, tidak boleh dikubur di tempat kuburan kaum muslimin. Bagaimana? Kita hukum secara korina. Korinanya kalau dia misalkan orangnya ya mungkin barang-barangnya ya ada mushafnya atau ada sajadahnya, ada tasbihnya juga. Nah, berarti dia adalah apa? Muslim. Kita hukumi. Dia adalah al-asal, maka dia adalah hukumnya apa? Kita hukumi secara apa? Zahirnya. Lain halnya kalau misalkan memang tidak apa? Terbukti sama sekali. Ini Muslim enggak, ini mau dihukumi kafir juga enggak. Sulit, ya, seperti halnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dahulu kala di Syam. Kan ketika perang didatangkan beberapa orang, enggak tahu ini Muslim apa kafir, enggak tahu. Disolati bagaimana? Akhirnya beliau kemudian bingung, lalu bermimpi. Bermimpi. Ya Ahmad, dalam mimpi beliau ketemu dengan Nabi Muhammad SAW dan Nabi SAW mengatakan kepadanya, Ya Ahmad, alaika bisyarr. Wahai Ahmad, nama Syekhul Islam Taimiyah itu namanya Ahmad ibn Abdul Halim. Wahai Ahmad, hendaknya kamu apa? Melakukan syarat. Maksudnya apa? Kalau mayit ini Muslim, maka kita doakan ya maghfirah, ampunan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bukan Muslim, ya berarti apa? Tidak kita doakan. Dengan demikian maka apa? Bebas. Betul kan? Kalau dia kafir kita doakan nggak boleh kan? Kalau dia ternyata Muslim, kita nggak sholati, dosa juga gitu. Nah, maka di sini jalan selamatnya yaitu apa? Dengan syarat. Itu kalau memang tidak, sangat diragukan sekali. Bahkan para ulama mengatakan kalau misalkan dia meninggal di daerah yang lingkungan Muslim, maka dihukumnya apa? Muslim. Itu termasuk korina-korina. Al-muhim, yang penting bagi kita adalah apa? Menghukumi secara apa? Zahir. Adapun secara batinnya maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada tambahan beberapa yang lain. Yang pertama, tambahan yang lain ya. Tentang masalah di situ tadi illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Perlu diketahui bahwasanya tentang asamu minni dima'ahum, orang-orang yang terpelihara hartanya atau terpelihara darahnya. Dalam Islam ada 4 golongan yang terpelihara darahnya. Ya, yang terpelihara darahnya. Jadi hadis ini tidak secara umum, tapi dikhususkan dengan dalil-dalil yang lain. Ya. Kan seakan-akan hadis ini berarti apa? Cuma Muslim saja yang terpelihara darah dan hartanya. Tapi di sana banyak hadis-hadis yang mengisyaratkan bahwasanya ada juga, walaupun dia kafir, tetapi terpelihara hartanya, terpelihara darahnya. Siapa itu? Ya, yang pertama Muslim, itu jelas ya. Golongan, ada 4 golongan yang terpelihara hartanya dalam Islam. Yang pertama Muslim, ini tidak ada muskilah. Yang kedua kafir dhimmi. Kafir dhimmi. Apa maksudnya? Kafir dhimmi adalah orang kafir di sebuah negara yang dikuasai oleh Islam dan mereka tunduk terhadap hukum Islam, kemudian mau mengeluarkan jizyah, upeti. Ya, jadi misalkan taruhlah misalkan Indonesia misalkan ya. Indonesia adalah negara Islam. Ya, menerapkan hukum Islam.
Di sana ada, di Indonesia tersebut ada orang-orang non-Islam. Tetapi dia mau tunduk terhadap apa? Hukum Islam yang ada di negara. Kemudian mau bayar jizyah, upeti. Ini disebut kafir dhimmi. Ya, kafir dhimmi. Kafir dhimmi tidak boleh diganggu hartanya dan darahnya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, adalah mu'ahid. Mu'ahid, kafir mu'ahid. Yaitu orang kafir yang memiliki perjanjian dengan Islam. Anggaplah misalkan di Indonesia, kemudian ada sebuah kabilah, misalkan suku apa begitu, mereka adalah orang kafir, tetapi memiliki perjanjian dengan Islam. Ya. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW dulu dengan orang-orang Yahudi, ada perjanjian. Jadi siapa di antara mereka nanti yang mengingkarinya maka diperangi. Jadi ada perjanjian, kita damai, tidak ada peperangan. Kalau sekiranya nanti dia membantu musuh dan sebagainya, maka kita apa? Memerangi mereka. Ini perjanjian. Ini namanya mu'ahid. Demikian juga misalkan kita antar negara, ada perjanjian tidak saling memerangi. Kan ada ya biasanya. Nah seperti itu. Maka ini juga termasuk kafir mu'ahid. Yang keempat, musta'min. Ya, kafir musta'min. Apa artinya? Kafir musta'min adalah kafir yang minta keamanan. Ada orang misalkan dari Amerika datang masuk ke negara Islam, dia pingin apa? Ziarah, atau pingin survei, atau dia pingin berdagang dan sebagainya. Kemudian minta jaminan keamanan kepada negeri Islam tersebut, maka di sini apa? Dia masuk dalam keadaan aman, tidak boleh diganggu. Ini 4 golongan yang dijaga darah mereka dan harta mereka di dalam Islam tidak boleh diganggu. Selanjutnya ada faedah yang lain yang perlu saya sampaikan mengenai wa yuqimus shalah, mendirikan salat. Ya. Tadi kita katakan bahwasanya hendaknya pemerintah memerangi orang-orang yang tidak mendirikan salat, orang-orang yang mengingkari salat. Naam, ini kewajiban para pemerintah. Oleh karenanya salat, ya ikhwani rahimani wa rahimakum, merupakan tanda terbesar yang membedakan antara seorang muslim dengan non-muslim. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia adalah kafir. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan tentang fitnah, nanti akan ada pemerintah yang maksiat, yang zalim terhadap rakyatnya. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nuqatiluhum?" Tidakkah kita apa? Memerangi mereka? Kata Nabi apa? La ma sallu. Tidak, selama mereka mendirikan salat. Selama mereka mendirikan salat, maka tidak boleh diperangi. Berarti salat merupakan ciri utama yang nampak. Kalau syahadat kan kita nggak nampak. Memang ada tulisannya, saya syahadat. Kan nggak ada. Tapi kalau orang yang masuk masjid, berarti dia adalah apa? Tanda muslim. Salat tanda muslim. Kan gitu. Kalau syahadat kan nggak tanda. Itu kan ucapan. Jadi kalau dia mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, itu adalah tanda muslim. Seperti dalam kisah Usama. Ya, ketika dalam peperangan, ya, kejar. Habis dikejar capek-capek dia mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Pikirnya Usama, ya, Usama bin Zaid ya. Jangan keliru Usamanya. Usama dia mengatakan apa? Dibunuh aja. Dalam hatinya dia mengatakan, dia mengucapkan la ilaha illallah ini cuma pengen apa? Selamat aja. Setelah sampai kepada Nabi dikabarkan, Nabi marah besar. Marah besar. Yang hal itu sangat membekas dalam hati Usama sampai ketika fitnah Siffin, beliau tidak ikut perang. Telah ditegur oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Yaitu apa? Ya, bagaimana kamu memerangi orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Bagaimana kamu memerangi seorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Jadi Nabi SAW berlepas diri. Oleh karena itu ya ikhwani, mengkafirkan seorang muslim bukan suatu perkara yang mudah. Ya, membunuh seorang muslim yang sudah bersyahadat la ilaha illallah bukan masalah yang sepele, masalah yang besar.
ya, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian saudara-saudara kita yang mudah di dalam apa? Mengkafirkan saudara-saudara yang lainnya, yang mereka bersyahadat la ilaha illallah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Baik, sampai di sini dulu. Ada waktu? Ada yang bertanya? Tadi tentang saf dalam salat. Di Masjidil Haram umpamanya orang yang lunang. Sutra. Nah. Apakah bisa untuk dikurangi yang lewat di depan orang di Masjidil Haram? Pertama, tentang sutra adalah dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutra." Ya, apabila salah seorang di antara kalian mau salat, maka hendaknya dia salat menghadap sutra, yaitu penghalang antara dia dengan tempat sujudnya. Ya, dengan tempat sujudnya. Ini disebut dengan sutra. Terlepas dari perselisihan para ulama apakah wajib ataukah tidak, ya, jumhur ahlul ilm, mayoritas ahlul ilm mengatakan bahwasanya sutra tidak wajib, sunnah saja. Tapi sebagian para ulama mengatakan wajib, ya, mengatakan wajib karena perintah Nabi Muhammad SAW. Cukuplah bagi kita bahwasanya hal itu adalah dianjurkan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW tidak pernah sholat kecuali kepada sutra. Ini menunjukkan tentang pentingnya. Permasalahan seperti tadi ditanyakan, yaitu di Masjidil Haram, apakah tetap ada kewajiban atau disyariatkan membuat sutra ataukah tidak? Masalah ini diperselisihkan para ulama juga. Ya, apakah di Masjidil Haram, ya, adalah tetap disyariatkan? Sebagian para ulama mengatakan tidak. Khusus di Masjidil Haram adalah apa? Tidak disyariatkan sutra. Kenapa? Karena kita tahu sendiri, Masjidil Haram adalah tempat yang sesak. Kalau seandainya semua orang pakai sutra semuanya, nanti repot jalannya orang kan. Ya. Tapi pendapat yang terkuat dalam masalah ini adalah tetap disyariatkan sutra sekalipun di Mekah atau di Masjidil Haram. Ya. Pertama, karena Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, tatkala beliau juga sholat di Ka'bah, beliau juga membuat sutra. Ya. Yang kedua, alasan mereka adalah sesak. Ya, ini tidak bisa diterima. Alasan sesak tidak bisa diterima. Karena kalau alasan sesak, berarti bukan hanya di Masjidil Haram saja. Ya, di masjid-masjid yang lainnya, Jumatan misalkan, itu pun apa? Terkadang ada sesak juga. Yang ketiga, kalau kita alasannya adalah sesak, ya, berarti kondisi sesak saja. Karena Masjidil Haram tidak semuanya setiap hari kemudian sesak kan? Ada tempat-tempat yang kemudian apa? Sepi juga. Dan tidak bisa dihukumi secara umum. Ya, oleh karena itu pendapat yang terkuat dalam masalah ini bahwasanya hukum sutra mencakup Mekah, Masjidil Haram ataupun yang lain. Bahkan saya akan menyampaikan sebuah faedah. Nabi Muhammad SAW ketika mengatakan ucapan anjuran untuk sutra, mungkin saja beliau adalah ketika itu di Masjid Nabawi. Lalu kenapa Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan kecuali di masjidku atau di Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa? Ya. Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan hal itu. Alasan para ulama bahwasanya itu khusus di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa karena sesak, mungkin adalah alasan yang lemah. Allahumma, kecuali kalau memang dalam keadaan sesak dan kita tidak bisa apa? Halangi lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Tetapi kita berusaha. Kalau memang sudah berusaha tetapi tetap saja tidak bisa kita halangi, disinilah la wajiba ma'a al-ajz. Tidak ada kewajiban kalau kita lemah, tidak ada kemampuan. Allah SWT tidak membebani kita kecuali apa yang kita mampu. Nah begitu. Jelas? Kesimpulannya apa? Sutra mencakup juga ya apa? Di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan masjid-masjid yang lainnya, kecuali dalam kondisi yang sesak sekali, maka ini adalah karena darurah. Karena darurah. Wallahu a'lam. Tanda yang seperti ini apa bisa dijadiin sutra? Cuma garis atau? Kok bisa lari ke fikih ini? Baik. Tentang sutra dengan garis, ada hadis dalam masalah itu. Ada hadis, kata Nabi SAW, hendaknya dia bersutra dengan kayu. Nah, kalau tidak, maka selanjutnya dalam hadis, kalau tidak bisa juga, maka falyahutta hatta. Hendaknya dia menggaris satu garis. Nah, hadis ini diperselisihkan para ulama tentang sahih dan tidaknya. Mayoritas ahlul hadis melemahkannya.
Kalau hadisnya lemah berarti tidak bisa dijadikan hujjah. Sebagian ahli hadis mensahihkannya, seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, beliau mengatakan hadis ini adalah apa? Hasan. Beliau mengatakan hadis ini adalah hasan, dan salah orang yang mengatakan hadis ini adalah dhaif, kata beliau. Padahal yang mengatakan dhaif adalah banyak para ulama, termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahullah, dan gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri, yaitu Al-Hafidz Al-Iraqi dan sebagainya. Jadi hadis ini diperselisihkan para ulama. Ala kulli hal, anggaplah hadis itu sahih, maka itu pada kondisi yang terakhir. Karena urutannya pun terakhir. Kalau memang tidak, harusnya kalau ada kayu maka dengan kayu, kalau tongkat dengan tongkat, batu dengan batu. Kalau tidak ada maka apa? Jadi ini adalah jalan terakhir. Kalau memang sudah nggak bisa lagi, maka apa? Jalan terakhirnya yaitu pakai sutra, kan gitu. Anggaplah kalau hadis itu adalah sahih, dan antum tahu bahwasanya kebanyakan para ulama ahli hadis melemahkannya. Sehingga usahakan dulu yaitu tidak. Dan sekarang banyak, alhamdulillah, sutra banyak. Ini banyak di mana. Orang kafir itu boleh nggak masuk ke Jazirah Arab? Terus yang kedua, membicarakan seseorang itu dengan tidak menyebut nama itu apa? Termasuk ghibah itu. Gimana? Membicarakan seseorang dengan tidak menyebutkan namanya gitu. Misalkan orang ini tadi tidurnya gini. Misalkan orang itu tadi misalkan nggak nyebut namanya gitu. Terus yang satunya lagi yang misalkan membicarakan teman kerjanya yang itu terhadap atasan apa? Termasuk ghibah. Yang pertama tadi apa? Yang pertama itu orang kafir masuk Jaziratul Arab. Rasulullah SAW mengatakan ahrijul yahud an Jaziratul Arab. Keluarkan orang-orang Yahudi dari Jazirah Al-Arab. Nah, itu orang-orang kafir tidak boleh memasuki apa? Tanah haram. Tanah haram. Ada batas-batasnya ya. Tidak diperbolehkan. Allahumma kecuali kalau bagi mereka yang yang ada izin dari pemerintah untuk suatu hajat, maka ini adalah apa? Hal yang dikecualikan. Tapi al-asal, pada asalnya adalah apa? Tidak diperbolehkan. Orang kafir memasuki apa? Haram, tanah haram, hukumnya pun haram. Adapun yang kedua apa? Seorang misalkan kejadian menggibahi orang dengan tidak menyebut namanya. Dengan tidak menyebut namanya, tapi difahami apa tidak? Isyarat, itu bahasa isyarat. Tapi isyaratnya difahami atau tidak? Kalau isyaratnya difahami, berarti sama saja difahami. Paham? Antum mengisyaratkan, oh orangnya ini gendut, kemudian ini. Semua orang paham bahwasanya maksudnya adalah si fulan. Itu sama saja. Kalau teman bicaranya nggak ngerti misalnya. Kalau nggak ngerti dan tujuannya adalah untuk sehat, maka nggak ada masalah. Contohnya gimana? Contohnya, gambarannya gimana? Ya kan? Jadi al-isyarah, isyarat itu kan bahasa isyarat istilahnya, tidak disebutkan namanya, diperinci. Kalau bahasa isyaratnya difahami, maka itu sama saja seperti kamu secara terus terang, ya kan? Itu teman kita tadi yang misalkan yang gendut, padahal teman-teman yang lain kurus-kurus semuanya. Ya berarti kan sama saja itu secara terus terang, ya enggak? Ya. Oleh karena itu para ulama memiliki kaidah al-isyaratul mafhumah taqumu maqamal ibarah. Isyarat yang difahami itu kedudukannya sama seperti kedudukan ibarat, ungkapan. Ungkapan yang terus terang. Paham? Adapun kalau tidak difahami dan tujuannya adalah untuk nasihat dan sebagainya, maka ini tidak mengapa. Itu disebut ta'rid.